Saudara, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) adalah badan pendukung di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Seperti apa peran dan fungsi serta program Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Maluku Utara? Berikut kami mengajak Anda mengikuti dialog singkat bersama Kepala BRMP Maluku Utara Muhammad Alwi Mustaha. Pemirsa, dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, berbagai program dan juga lembaga pemerintah terus berperan aktif dalam melakukan riset, pengembangan hingga pendampingan masyarakat. Salah satunya melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP, yang memiliki peran penting dalam mendukung modernisasi pertanian dan juga menjamin keberlanjutan pangan. Lalu sejauh mana guna dan fungsi BRMP dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani? Saat ini kita akan membahasnya bersama dengan Kepala BRMP Provinsi Maluku Utara, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Alwi Mustaha yang sudah hadir bersama kami. Pak, izin bertanya terkait mungkin gambaran umum saja, bisa dijelaskan apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi utama BRMP dalam mungkin mendukung ketahanan pangan nasional? Oke, baik pemirsa yang dimuliakan ya. Kami BRMP Maluku Utara sebagai bagian dari Kementerian Pertanian tentu hadir di wilayah ini dalam kerangka melakukan penugasan untuk mensukseskan program pemerintah khususnya berkaitan dengan swasembada pangan. BRMP Maluku Utara yang umurnya masih sangat primordial kalau dari segi waktu ya, tapi sebenarnya kantor ini kan sudah terbentuk sejak 2003. Kemudian terjadi transformasi kelembagaan dengan penamaan yang berubah dari masa ke masa. Akhirnya saat ini kan kita sudah berada di era BRMP. Tentu pemerintah mengharapkan lembaga ini berperan aktif dalam mensukseskan program swasembada pangan. Perlu kami sampaikan di Maluku Utara, kami mendapat tugas dari Bapak Menteri Pertanian untuk komoditas swasembada kami itu padi sawah dan padi gogo. Untuk padi sawah, target dari kementerian cukup signifikan ya, karena kami mendapatkan target 14.216 hektar. Untuk padi gogo 9.032 hektar. Padi sawah, padi gogo ditargetkan di hampir semua kabupaten kota, kecuali kota Ternate ya. Nah, kemudian begitu pula padi gogo. Nah, saat ini Bapak Menteri Pertanian meminta semua UPT termasuk BRMP untuk bergiat lebih intens untuk melakukan upaya-upaya yang terintegrasi dengan semua stakeholder di daerah. Perlu kami sampaikan bahwa kami tentu selalu berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten Kota, kemudian Balai Wilayah Sungai yang ada di Ternate, tapi wilayah kerjanya di Maluku Utara, kemudian tentu dengan stakeholder lain. Untuk berkaitan dengan swasembada ini, di lapangan tentu kami menggerakkan para PPL kami yang selama ini sudah bertugas mengawal program-program kementerian di lapangan, dan perlu kami jelaskan juga bahwa terbitnya Impres nomor 3 tahun 2025 yang integrasikan penyuluh untuk menjadi penyuluh pusat, itu kami juga berperan di situ untuk mendampingi para penyuluh dalam mengawal program swasembada pangan ini. Kemudian tentu di lapangan banyak capaian, tetapi juga banyak kendala-kendala di lapangan berkaitan dengan waktu, musim tanam, serta perilaku budaya masyarakat kita yang tentu punya kearifan-kearifan lokal ya dalam berusaha tani, tetapi tidak menyurutkan semangat kami dari BRMP untuk melakukan itu. Baik Pak, izin bertanya terkait program-program dan juga program utama dari BRMP dan program-program lainnya untuk mendorong swasembada pangan itu sendiri. Oke, baik, di tahun awal BRMP ya, kami tentu sesuai dengan tugas dan fungsi BRMP untuk merakit dan mendiseminasikan pertanian modern ini menjadi tagging dari lembaga kami.
tentu irisannya dengan swasembada pangan. Jadi komoditas-komoditas swasembada tadi, padi, jagung, juga kami dorong di lapangan untuk bisa menjadi komoditas penyumbang swasembada di Maluku Utara. Selain itu juga kami di tahun 2026 kegiatan perbenihan, karena jujur Maluku Utara masih sangat terkendala dengan logistik benih. Rata-rata benih yang kita tanam di sini rata-rata didatangkan dari luar Maluku Utara. Walaupun kita di Maluku Utara sendiri sudah punya penangkar benih, itu pun juga dari kolaborasi antara BPTP dengan BRMP dengan teman-teman di kabupaten ya, di dinas, untuk membangkitkan, menghadirkan penangkar benih satu-satunya yang ada di Maluku Utara untuk komunitas padi yang ada di Kabupaten Barat. Itu juga bagian dari keberhasilan dari lembaga ini untuk menyiapkan logistik benih sehingga swasembada kita bisa drive dan bisa kita masifkan sehingga bisa sukses di wilayah Maluku Utara itu. Baik Pak, selain itu mungkin apakah ada dari BRMP sendiri untuk membantu petani maupun masyarakat dalam menghadapi tantangan di sektor pertanian sendiri? Oke, baik, dalam tahun 2024-25 ya, kita teman-teman di BRMP Maluku Utara sudah menghadirkan benih yang tadi yang menjadi persoalan utama kita di lapangan itu, baik benih padi, padi sawah, padi gogo, dan jagung di hampir semua wilayah di Maluku Utara. Termasuk di wilayah-wilayah kepulauan kita di Taliabo, Morotai, dan Sula. Benih dari BRMP Maluku Utara juga sudah hadir, dan itu bagian dari dukungan kita untuk mendorong upaya pencapaian itu. Selain itu, tentu ada benih yang juga dari pusat yang turun ke wilayah, tapi biasanya kendalanya adalah proses transportasi yang begitu lama, karena harus lewat pengapalan dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya. Dengan BRMP di sini punya benih sendiri, maka tentu bisa lebih cepat sampai ke masyarakat itu. Baik Pak, terkait modernisasi, apakah apa langkah konkret yang mungkin dilakukan BRMP untuk mendorong penerapan teknologi dan juga inovasi di sektor pertanian? Baik, ini yang menarik ini, karena jujur kami punya tugas berat di wilayah Maluku Utara, karena tentu kita tidak bisa menganalogkan serupa di pertanian modern di wilayah Pulau Jawa dan tentu wilayah Indonesia bagian barat ya. Nah, tentu kami di Maluku Utara juga saat ini lagi menginventarisasi bagaimana mendorong pertanian modern itu menjadi bagian dalam meningkatkan peningkatan produksi. Karena jujur memang kita di wilayah Maluku Utara, pertama adalah sektor pertambangan tentu membuat sebagian petani kita kan bergerak pindah ke sektor tersebut. Nah, tentu pertanian tidak boleh tinggalkan. Nah, salah satu yang bisa membuat daya tarik adalah melakukan modernisasi di sektor pertanian ini. Salah satu diantaranya adalah hadirnya alat mesin pertanian kita yang bisa membantu tenaga kerja manusia digantikan dengan alat dan mesin ini. Nah, contohnya adalah alat tanam kita punya transplanter, kemudian alat panen yang kita punya combine, kemudian tentu dalam aspek teknologi lainnya untuk pemantauan, dan saat ini kan sudah ada juga drone untuk tabur benih, drone untuk pengendalian hama penyakit, dan drone untuk pemupukan. Nah, itu kita akan perkenalkan secara perlahan-lahan. Tetapi bukan hanya pertanian modern itu diklaim masalah alat dan mesinnya ya, tetapi juga mungkin dari metodologi, cara berpikir masyarakat kita juga harus berubah, mindset mereka juga harus kita perbaiki untuk tidak meninggalkan pertanian ini. Tentu metode-metode ini harus didorong dengan pendekatan penyuluhan pertanian yang masif dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Baik Pak, terakhir Pak, mungkin adakah di harapan ke depan mungkin ada target utama BRMP ke depan agar fungsinya semakin optimal dan mungkin dapat dirasakan manfaatnya secara luas? Baik, karena kami dalam perjalanan menuju setahun ya, karena kan BRMP belum segenap setahun ya, kita tentu berupaya semaksimal mungkin. Yang pertama tentu adalah berkolaborasi dengan mitra stakeholder kita, tentu dengan pemerintah provinsi, kabupaten, atau UPT instansi vertikal yang ada di Maluku Utara. Kita selalu menyampaikan bentuk dukungan kita yang real berkaitan dengan pertanian di Maluku Utara. Termasuk kita juga selalu berkolaborasi dengan teman-teman di perguruan tinggi ya, Universitas Sairun, menitipkan adik-adiknya ke sini, anak-anak siswanya ke sini, mahasiswanya untuk
bekerja untuk magang PKL di sini, tentu bagian dari proses itu untuk mendorong sehingga pihak kampus juga mengetahui bahwa saat ini BRMP Maluku Utara juga senantiasa bergiat untuk menyiapkan generasi muda yang kedepannya siap untuk bekerja sektor pertanian dengan input yang lebih modern. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Alwi Mustaha yang sudah memberikan informasinya kepada masyarakat terkait BRMP dan juga untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya swasembada pangan. Baik pemirsa, itu dia pembicaraan kita tentang BRMP dan swasembada pangan, dan semoga kedepannya swasembada pangan semakin maju dan masyarakat juga lebih peduli dan teredukatif dengan swasembada pangan.